Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman? Kaifa halukum? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah kita. Kemarin sampai di lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah ketahui bagaimana keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat dilahirkan, yang sangat memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan orang-orang Arab jahiliyah saat itu memiliki satu kebiasaan yang sampai hari ini pun kita melakukan. Setelah ada seorang anak yang dilahirkan, mereka pun melakukan ritual memotong hewan ya seperti kambing, yang sama dengan kita disyariatkan. Ketika anak laki-laki dipotong 2 ekor kambing, ketika anak perempuan dipotong 1 ekor kambing. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Namun yang berbeda adalah orang-orang Arab jahiliyah setelah melakukan proses penyembelihan kambing sebagai bentuk kurban akikah, maka darah dari kambing itu dibalurkan ke kepala anak bayi. Jadi darahnya diambil lalu dibalurkan di kepalanya anak bayi. Nah, pastinya kita tahu darah seekor binatang itu banyak bakterinya, banyak kotoran, namanya juga darah. Makanya dalam syariat Islam kebiasaan itu dihapus. Ya, kita umat Islam, apa yang membedakan ritual kita dengan orang-orang jahiliyah saat itu? Yang membedakan adalah ketika kita menyembelih hewan untuk akikah, darahnya tidak dibalurkan kepada si bayi. Ya, sementara orang-orang jahiliyah darahnya diambil lalu dibalurkan di kepala si bayi. Ini yang membedakan. Ya, yang lainnya sama. Setelah dagingnya dimasak lalu dibagikan, itu sama. Tapi syariat akikah ini memang sudah ada dari dulu. Ya, namun Islam yang menyempurnakan. Ya, Masya Allah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Nah, setelah usia 7 hari, setelah proses akikah, ada kebiasaan yang lain yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kebiasaan mereka, karena ini adalah suku yang besar, termasuk dikatakan suku yang memiliki harta yang luar biasa, suku yang kaya raya, maka mereka mempunyai kebiasaan untuk mensusukan anak-anaknya kepada ibu susuannya. Dan kita kenal ada satu kampung namanya kampung Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad atau Bani Sa'diyah. Ya, kampung itu terkenal. Pokoknya kalau ada bayi yang baru lahir di Mekah saat itu, apalagi ini orang kaya, apalagi ini punya harta pembesar, maka dia harus mensusukan anaknya ke Bani Sa'ad. Pertanyaannya, kenapa harus di Bani Sa'ad? Ternyata dalam riwayat memang kampung Sa'ad itu, atau dikatakan kampung dari Bani Sa'diyah, kampung yang terkenal dengan kebersihan lingkungannya, udaranya bersih, kemudian dikatakan bahasanya juga bagus. Jadi untuk pertumbuhan anak ini sangat
direkomendasikan. Ya, tahu kan direkomendasikan? Pokoknya sangat dianjurkan untuk pertumbuhan anak. Karena kampung Sa'diyah terkenal dengan lingkungannya bersih, udaranya bersih, bahasanya juga bersih. Makanya orang-orang Arab jahiliyah dulu yang memiliki harta lebih, pokoknya harus mensusukan anaknya di kampung Sa'ad, ya, atau di golongan orang-orang Bani Sa'diyah. Dan orang-orang Bani Sa'diyah pun dia sudah paham ketika di Mekah itu banyak sekali kabar ada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka mereka berbondong-bondong datang ke kota Mekah. Dan memang saat itu keadaan di Bani Sa'ad sedang mengalami musim paceklik. Ya, tidak turun hujan sehingga yang namanya binatang-binatang ternak di sana kurus. Kemudian termasuk susah untuk mencari makanan sehingga banyak yang mengalami kekurangan ASI-nya. Air susunya kekurangan. Ya, termasuk salah satunya adalah Halimah. Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bani Sa'diyah karena di kampungnya mengalami paceklik tadi, mereka pun membutuhkan uang, butuh yang namanya kehidupan yang layak, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke kota Mekah untuk mencari uang. Karena memang orang Mekah ketika anaknya dititipkan ke Bani Sa'diyah, anaknya diberikan ke Bani Sa'diyah, lalu dibawa, disusuinya selama 2 tahun. Setelah nanti kembali dari Bani Sa'diyah, 2 tahun itu orang-orang Mekah harus memberikan upah. Ya, teman-teman kira-kira bisa difahami nggak? Jadi misalnya gini, Mister memberikan anak kepada Bani Sa'diyah untuk disusuinya. Nah, setelah 2 tahun, maka anak itu nanti dikembalikan kepada Mister. Ya, setelah dikembalikan, maka Mister harus memberikan upah kepada orang yang telah mensusui anak Mister. Ya, itulah yang dilakukan orang-orang Mekah kepada orang-orang Bani Sa'diyah. Jadi mereka ada simbiosis mutualisme dalam bahasa sainsnya kan. Jadi saling menguntungkan. Ya, itu yang dilakukan. Dan ini sudah terkenal ya antara orang Mekah dan Bani Sa'diyah. Sudah ada kerjasama yang sangat baik. Nah, kisahnya ketika orang-orang Bani Sa'diyah sudah mulai berjalan menuju Mekah, yang namanya Halimatus Sa'diyah berangkat bersama suaminya dan anaknya. Ya, suaminya namanya Harith. Ya, Halimah ini nama istrinya, suaminya namanya Harith. Plus dengan anaknya yang masih kecil saat itu namanya Syaimah. Ya, namanya Syaimah. Berangkat dalam perjalanan karena memang qadarullah, keledai atau himar yang dinaiki oleh Halimah, yang dikendarai oleh Halimah, ini keledainya ini sudah dalam keadaan lemah, ya, kurus, sehingga Halimatus Sa'diyah dan Harith suaminya tertinggal oleh rombongan. Setiap rombongannya lewat, rombongan yang lain lewat maksudnya, dia selalu mengatakan, Halimah, kok jalan kamu pelan sekali? Mohon maaf ya, aku gak bisa tunggu kamu ya, aku jalan duluan ya. Halimah ini ditinggalkan. Ya, Halimah, Harith dan putrinya Syaimah ditinggalkan. Sampai akhirnya semua orang-orang Bani Sa'ad tadi sudah sampai lebih dahulu ke Mekah. Udah sampai ke Mekah. Tapi yang namanya Halimah masih dalam perjalanan. Sehingga ketika Halimatus Sa'diyah sampai di Mekah, kalau istilahnya sudah kehabisan bayi untuk disusuinya. Karena orang-orang yang lebih dahulu berangkat itu sudah dapat yang datang duluan pasti dapat bayi orang kaya. Kemudian datang lagi, dapat lagi bayi anak orang kaya. Jadi yang dicari itu adalah yang siapa yang hartanya banyak. Itu yang akan diambil lebih dahulu karena akan dibalas dengan upah yang terbaik. Ya kan? Datang begitu melihat, ini siapa? Ini anakku, tolong susui ya, kata orang Mekah. Memang anakmu ini ayahnya mana? Ini ada ayahnya. Kekayaannya mana? Ini ada kekayaannya. Oh, semangat. Pokoknya kalau ada ayahnya, ada kekayaannya, orang-orang Bani Sa'ad semangat untuk mengambilnya. Diambil.
Lalu tibalah yang namanya Halimatus Sa'diyah. Karena keledainya yang kurang sehat tadi, maka sampai di Mekah pun di paling terakhir. Begitu sudah sampai di Mekah, dia sudah melalui bayinya Muhammad SAW. Bayinya Rasulullah saat masih kecil. Datang, begitu lihat, ya Allah, ini lucu sekali anaknya, namanya siapa? Ini anakku Muhammad. Lalu bapaknya mana? Yatim, bapaknya sudah tidak ada. Waduh, mikir Halimatus Sa'diyah dan Harith. Waduh, nanti dia ini bayarnya pakai apa ya? Wah, enggak, kita cari yang lain. Lalu berjalan lagi Halimatus Sa'diyah dan Harith, suaminya, mencari bayi yang lain. Sampai akhirnya satu kampung Mekah itu dikelilinginya, dia enggak juga menemukan bayi yang diinginkannya. Karena apa? Sudah habis. Diambil oleh orang-orang yang sudah mendahului dalam perjalanannya. Sampai akhirnya menjelang maghrib, kembali lagi lah yang namanya Halimatus Sa'diyah dan Harith ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Harith sudah mengatakan, kayaknya kita nggak dapat nih, kita pulang sajalah ke Bani Sa'ad. Sudah tidak dapat putus asa. Tapi Halimah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan bayi. Keinginannya yang kuat ini didukung oleh suaminya. Ya sudah, kita kembali saja ke rumah anak yatim tadi. Barangkali dengan itu Allah memberikan kita keberkahan. Masya Allah. Maka berangkat mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu sudah melihat keadaannya, ya sudah, wahai Aminah, ibunya Rasulullah SAW, wahai Aminah, aku akan bawa anakmu untuk aku susui. Begitu diserahkan yang namanya Rasulullah SAW ini, atau Muhammad kecil ini diserahkan, tiba-tiba dalam keadaan Rasulullah SAW berada di pangkuan Halimah, tiba-tiba ASI-nya Halimah ini padat. Awalnya tidak ada ASI-nya, ini agak kering, tiba-tiba padat. Sampai akhirnya teringat kepada putrinya yang namanya Syaimah. Putrinya Syaimah ini lalu digendongnya, disusukkannya, tapi Syaimah tiba-tiba berbicara dan mengatakan, Syaimah ini tiba-tiba nangis. Dia tidak mau meminum ASI ibundanya. Tidak mau meminum ASI ibundanya. Kenapa? Karena dia tahu ini yang lebih berhak untuk disusukkan lebih dulu adalah Muhammad. Itulah kenapa Syaimah menangis. Maka setelah Rasulullah disusukkannya, barulah Syaimah mau menyusui atau mau meminum ASI dari ibundanya. Itulah yang dilakukan oleh Halimah. Setelah itu kembali ke Bani Sa'ad. Dalam perjalanan pun ada keanehan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba keledai yang dinaikinya tiba-tiba menjadi gemuk, menjadi sehat, bahkan jalannya pun menjadi cepat. Sampai orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan Mekah saat itu, sampai terlewatkan oleh Halimah. Saking cepatnya keledainya. Sampai orang-orang mengatakan, Halimah, kenapa kamu duluan? Tadi bukankah kami duluan? Apa kata Halimah? Bi barakati hadzal walad. Ini karena keberkahan anak yang ada di pangkuanku ini. Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berjalan sampai ke rumahnya, terjadi satu keanehan lagi. Apa keanehannya? Halimah memiliki unta yang kurus, teman-teman. Unta jantan, unta betina di rumahnya. Ada kambing jantan, kambing betina di rumahnya. Tapi dua-duanya kurus. Tapi begitu Rasulullah SAW yang masih kecil itu tinggal di rumahnya Halimah, semua binatang ternaknya menjadi gemuk. Untanya yang tadinya kurus menjadi sehat, gemuk, mengeluarkan susu yang cukup banyak. Kambingnya pun beranak lagi sampai akhirnya terkenal Halimatus Sa'diyah, orang yang kaya raya di Bani Sa'ad. Karena keberkahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Sampai dalam athar dikatakan setiap langkah
kaki kambing atau setiap pijakan kaki kambingnya Halimah, jadi begini, ketika kambingnya berjalan di satu tempat lalu diangkat kaki kambingnya itu, mengangkat, di situ tumbuh rumput. Setiap mengangkat tumbuh rumput sampai orang-orang Bani Sa'ad saat itu mengatakan pokoknya kalau Halimah menggembalakan kambingnya, bawa gembalaan kalian ke sana dekat dengan kambingnya Halimah Sa'diyah. Kenapa? Karena di setiap hewan yang digembalakan oleh Halimah Sa'diyah, di situ pasti di sekitarnya banyak rumput. Rumputnya banyak. Kenapa? Keberkahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka jadilah Halimah Sa'diyah ini orang yang terkenal kaya raya di Bani Sa'ad. Sampai akhirnya selesai masa susuannya, yaitu 2 tahun. Ya, masa radha'ah selesai 2 tahun, harus dikembalikan ke Aminah. Tapi Harith dan Halimah Sa'diyah ini, dia berpikir, waduh, nanti kalau dikembalikan, nanti kalau kita miskin lagi gimana ya? Terus solusinya gimana ya? Kata suaminya. Dia bilang, oh begini saja. Kita kembalikan ke Aminah, tapi nanti Aminah pasti nggak bisa bayar kan? Pasti nggak sanggup untuk membayar kita, memberikan upah kepada kita. Gimana kalau kita bilang ke Aminah, ini aku kembalikan tapi bayarannya perpanjang lagi 2 tahun. Biar aku yang merawat Muhammad lagi 2 tahun. Itulah upahnya. Wah, setuju dengan pendapat ini. Maka berangkat kepada Aminah. Disampaikan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Aminah, ini sudah 2 tahun aku kembalikan Muhammad kepada pangkuanmu. Atau Muhammad ke pangkuanmu. Aminah karena rindu dengan putranya. Masya Allah. Ya Allah, kangen sama anakku ini Muhammad, dipeluknya, dikecupnya, diciumnya. Tapi Halimah bingung, Aminah bingung. Iya, bagaimana ya, aku tidak bisa memberikan upah kepadamu wahai Halimah. Kata Halimah, tenang, begini saja. Ini Muhammad ini aku kembalikan, kan kamu gak bisa beri upah. Ya sudah, upahnya adalah Muhammad ini aku bawa lagi selama 2 tahun, gimana? Aku asuh lagi selama 2 tahun. Aminah karena tidak punya upah untuk diberikan kepada Halimah, ya sudah, bawa lagi 2 tahun. Akhirnya dibawalah Rasulullah saat itu ke rumah Halimah Sa'diyah. Diperpanjang 2 tahun pengasuhannya. Nah, baru 2 bulan di rumah Halimah Sa'diyah, teman-teman, ada kejadian yang sangat luar biasa yang membuat Halimah Sa'diyah memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah kepada Aminah, ibundanya. Apa kejadiannya? Seperti apa kisahnya? Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan singkat dari pelajaran Sirah Nabawiyah hari ini bisa bermanfaat. Syukran lakum ala husni istimaikum. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Jazaakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan yang bertubi-tubi kepada teman-teman. Dan semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, keberkahan. Dan Allah jaga kita dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.